Kita lanjutkan materinya. Kita akan melakukan uji coba untuk IP hotspotnya. Untuk uji coba hotspot login, dan tapi di sini kita kliennya adalah kliennya yang menggunakan LAN atau switch. Di sini kemarin kita ada modem, ini yang terhubung ke internet, yang terhubung ke modem sini. Kemudian access point, ini untuk access pointnya. Kalau misalnya kita menggunakan access point, nah switch ini untuk LAN. Nah di sini kalau kita menggunakan jaringan LAN menggunakan kabel. Jadi kalau kita menggunakan kabel, nah sini saya beri tanda namanya, saya kasih nama switch. Nah, untuk uji coba ini diperlukan dua komputer. Kalau menggunakan access point tidak mungkin, karena tidak mungkin bisa direkam oleh komputer ini karena ini terpisah. Nah, kalau switch ini kita bisa coba karena dia terhubung di sini. Kalau switch ini kita hubungkan ke VirtualBox host on the adapter, jadi otomatis anggaplah ini mikrotiknya, LAN cardnya kita colokkan di switch, dan Windowsnya nanti pun kita akan colokkan switch. Anggaplah ini switchnya. Jadi di sini kita perlu Windowsnya sudah saya siapkan. Ini Windows sudah yang pernah saya install. Ini ada Windows sudah saya ekstrak, Windows API namanya. Saya cut, kemudian saya pindah di sini, jadikan satu dengan di sini dengan mikrotiknya untuk memudahkan dalam pengelolaan. Ini saya tutup. Oke, bagaimana cara menggunakan image yang sudah pernah kita buat? Oke, kita new, next, kita kasih nama Windows API, terserah Windows apapun boleh. Jadi di sini saya beri nama Windows API, Windows XP, pastikan Windows XP, di sini pun Windows XP ya. Dan next. Memory default ini sudah standar, ini sudah boleh ditambah boleh juga tidak, tapi berlebihan juga tidak bagus. Next. Use existing, karena kita akan menggunakan image yang pernah kita buat, jadi tidak perlu install ulang. Nah ini dia sudah ada ya, Windows API. Kalau tidak tahu letaknya di mana, klik my computer, master data, virtual machine, baru kita pilih Windows API, open. Next, create. Setelah ini selesai, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita langsung start kah? Tidak, kita setting dulu. Setting, karena secara default seluruh jaringan kalau kita menggunakan VirtualBox dia akan NAT. Nah NAT ini tidak bisa digunakan untuk belajar jaringan. Jadi untuk belajarnya kita di sini enable network adapter, kita pilih host only. Nah ini komputernya, kabelannya kita colokkan ke switch. Nah switchnya di mana? Di VirtualBox host only Ethernet adapter. Selesai. Habis itu ini boleh dijalankan. Nah kita jalankan langsung boleh. Dari terserah mau dijalankan mikrotik terlebih dahulu atau yang Windows HP-nya terlebih dahulu juga silakan, tidak masalah. Ini saya contohkan Windows dulu yang saya jalankan. Windows jalan. Kemudian mikrotik, sebentar ya mikrotiknya. Kita lihat dulu, cek. Nah, untuk belajar jaringan dipastikan sini firewallnya dinonaktifkan, temporary disable firewall. Bila tidak dimatikan biasanya akan mengganggu pelajaran kita. Jadi ini wajib dinonaktifkan, wajib, supaya tidak ada gangguan, supaya semua konfigurasi berjalan dengan mudah. Ini lambat dia untuk masuk ke dalam sistem. Kenapa? Karena DHCP dia sedang login, sedang meminta IP ke DHCP server. Berhubung mikrotiknya tidak dijalankan, jadi dia agak menjadi lambat. Nah begitu risiko kalau menggunakan DHCP server. Kalau kita colokkan komputer kita di switch, itu seperti itu kalau jaringan. Bukan, ini dia tanda seru ya, support IP-nya tidak ada. Nah baru kita jalankan mikrotik, kita start. Kemarin ini mikrotik sudah berjalan DHCP servernya. Kita start, ini kita tutup untuk menghemat penggunaan memori supaya tidak terlalu berat. Nah ini kita tunggu mikrotiknya jalan. Ingat, pastikan ini mati firewallnya. Repair, kita tunggu sejenak. Semoga dapat IP. Oke, belum dapat. Nah sudah dapat ya.
192.168.2.252 seperti skema ini. Karena switch kita kemarin switchnya 192.168.2.1, otomatis dia akan mengikuti di switch 2. Kalau misalnya hotspot berarti 1, nanti 1 berapa, seperti itu. Nah, ini dia. Kita lanjutkan, kita remote. Coba kita buka misalnya di MikroTik ini memiliki 3 IP 02, 11, 21. Coba kita remote 192.168.11, apakah bisa? 192.168.11 bisa ya. Nah, ini bisa 192.168.11 muncul MikroTiknya. Bagaimana kalau 21? Apakah bisa? 21. Oke, kita coba 21. Tetap bisa. Bisa ya. Atau kita ubah jadi 02. Nah, bukan. Oke, 02. 0.2. Nah, semuanya bisa. Jadi ini bisa. Ini tanpa hotspot login. Karena kemarin kita membuatkan MikroTik ini Ctrl Shift Del ya untuk menghapus historinya, everything, saya hapus semuanya, everything. Ini saya hapus semuanya untuk belajarnya lebih mudah nih. Nah, ini kemarin oke, jalankan Winbox. Ini sudah saya copy, saya pindah tempat lain. Kita connect saja langsung. Nah, ini sudah di Winbox sudah jalan IP. Jadi yang di sini untuk mempermudah sebaiknya semuanya dinonaktifkan saja kalau ada antivirus, karena dia akan melakukan scanning terhadap file-file sehingga menghambat pekerjaan. Itu saran saja, tapi dimatikan boleh, tidak boleh. IP hotspot ini hotspot hanya di access point, jadi di access point saja. Nah, ini pun tidak bisa di capture karena kalau access point berarti kita membutuhkan 2 komputer. Karena tidak memiliki 2 komputer, kita bisa menggunakan VirtualBox. Jadi Windows di dalam VirtualBox. Nah, ini di sini kita pilih hotspot setup. Di sini kita pilih switch. Ini switch kita bukan ke sini, ke Windows XP-nya nanti. Nah, di sini switch, kita next saja, tidak masalah. 21 sama 2 sampai 254. Next, non, next saja, next dan next, selesai. Lalu kita lakukan uji coba. Sekarang kita buka IP 192.168.2.1 seperti yang ini tadi. 2 dan 1. Oke, nah ini dia. Akan langsung ditanya loginnya. Loginnya apa kemarin? Sohibuna, passwordnya rahasia. Kita oke. Kita centang never. Nah, ini welcome Sohibuna. Sudah jadi. Nah, coba kita masuk langsung. Yes. Status ya, welcome Sohibuna. Nah, kalau kita bilang 192 bukan status, coba kita langsung buka 02. Apakah bisa? Nah, bisa. Jadi tidak akan ditanya password lagi. Ini 02 1.1. Nah, tidak akan pernah ditanya password lagi. Karena apa? Kita sudah memasukkan password. Bagaimana kalau terhubung ke internet, misalnya Facebook? Sama. Kalau kita misalnya mau connect Facebook seperti ini, maka akan ditanya halaman loginnya, akan muncul. Tapi berhubung di sini tidak ada koneksi internet, otomatis dia tidak akan muncul. Ini ya, adminnya sama admin, kita login. Karena di sini tidak ada koneksi internet, jadi otomatis akan muncul halaman yang tidak kita inginkan. Tidak masalah. Ini adalah uji coba untuk koneksi hotspot. Sini kita bisa melihat, memonitoring. Ini dia interface, jumlah data yang terlewati. Ini. Oke, cukup sekian dari saya untuk uji coba bagaimana cara membuat IP hotspotnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.